Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnaldi Pangaribuan. Di sini saya akan membahas materi fisika modern, yaitu tentang struktur inti dan radioaktivitas. Oke, kita lihat PPT-nya. Di sini saya buat judulnya struktur inti dan radioaktivitas. Dalam struktur inti itu terdapat partikel penyusun inti. Partikel-partikel apakah yang menyusun inti atom? Apakah inti atom hanya terdiri dari proton bermuatan positif dan sejumlah neutron tak bermuatan? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Menurut teori atom modern, atom terdiri dari partikel-partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton adalah partikel penyusun inti atom, sedangkan elektron yaitu yang mengelilingi inti pada orbit tertentu. Jadi, kenapa di sini hanya proton dan neutron yang mengelilingi yang penyusun inti atom? Karena elektron itu yaitu yang mengelilingi partikel inti pada orbit tertentu. Jadi dapat kita simpulkan partikel penyusun inti atom yaitu proton dan neutron, sedangkan elektron adalah mengelilingi inti pada subatom tertentu. Ukuran dan bentuk inti. Volume inti berbagai atom mempunyai nilai yang berbanding lurus dengan banyaknya nukleon yang dikandungnya. Hal ini berarti kerapatan nukleonnya hampir sama dalam inti. Inti atom tidak mempunyai permukaan yang jelas. Meskipun demikian, sebuah inti atom tetap mempunyai jari-jari rata. Jari-jari inti bergantung pada massa, jumlah proton, dan neutron. Oke, selanjutnya. Seperti yang dijelaskan tadi, jari-jari inti dirumuskan secara empiris, yaitu R sama dengan R0 dikali A pangkat sepertiga, di mana A yaitu nomor massa atom, R merupakan jari-jari inti, di mana F yang disimbolkan dengan Fm atau fermium, bukan R0 bernilai 1,2 dikali 10 pangkat 15 M. Semua inti atom itu mempunyai kerapatan yang sama. Inti atom itu kerapatannya sama dengan P sama dengan M per P, mana P sama dengan M per P-nya sama dengan 4/3 kali Pi R pangkat 3. Selanjutnya, massa dan energi ikat inti atom. Besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon. Yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan En sama dengan E per A, di mana En itu energi ikat per nukleon yang disimbolkan dengan MeF, dibaca dengan mega elektron volt. Jadi satuan dari energi ikat per nukleon satuannya mega elektron volt. E-nya sama dengan energi ikat inti, sama satuannya juga mega elektron volt, dan A jumlah nukleon. Jadi besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat. Dapat kita simpulkan energi ikat merupakan besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti. Jadi energi ikat ini sangat berhubungan dengan stabilitas inti. Selanjutnya, gaya inti.
Gaya inti adalah gaya yang mengikat nukleon-nukleon, dengan kata lain gaya antar nukleon. Jadi gaya inti ini adalah gaya yang mengikat antar nukleon. Gaya inti ternyata amat kuat, tetapi jangkauannya amat pendek dan tidak tergantung jenis nukleon. Jangkauan gaya inti ini sangat pendek, tapi tidak bergantung pada jenis nukleonnya, yaitu gaya antar proton dengan proton sama dengan gaya antar proton dengan neutron maupun antara neutron dengan neutron. Ini berarti bahwa gaya inti tidak bergantung pada muatan listrik nukleon. Selanjutnya, kestabilan inti dan peluruhan. Seperti yang kita bilang di atas tadi, kestabilan inti sangat berpengaruh dengan energi ikat. Pada umumnya, inti yang memiliki nukleon yang lebih besar memiliki tingkat stabilitas inti yang rendah, sehingga tingkat stabilitas suatu inti ternyata tidak selalu ditentukan oleh besarnya energi ikat inti. Jadi dapat kita simpulkan, inti yang memiliki nukleon yang lebih besar memiliki stabilitas inti yang rendah. Semakin besar nukleon yang memiliki inti, maka stabilitasnya semakin rendah. Dapat kita lihat seperti tabel di bawah ini. Ini semakin besar energi ikatnya, maka stabilitasnya semakin rendah. Selanjutnya, peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah proses di mana inti atom tidak stabil, kehilangan energinya melalui radiasi. Jadi peluruhan radioaktif ini itu peluruhan radioaktif oleh zat radioaktif tersebut. Pada yang mengandung inti tidak stabil dianggap radioaktif. Maka jenis-jenis peluruhan yang paling umum yaitu peluruhan alfa, beta, dan peluruhan gamma, yang semuanya melibatkan pemancaran satu atau lebih partikel atau foton. Gaya 5 adalah mekanisme yang bertanggung jawab atas peluruhan beta. Supaya lebih jelas, kita lihat berikutnya. Peluruhan atom alfa, beta, dan gamma tersebut sangat berhubungan dengan hukum-hukum kekekalan dalam peluruhan radioaktif. Pertama, yaitu hukum kekekalan energi, di mana energi dalam satu reaksi inti pada umumnya ataupun peluruhan radioaktif adalah kekal. Yang kedua, kekekalan momentum linear. Kekekalan momentum linear menyatakan momentum linear sebelumnya suatu reaksi inti sama dengan momentum sesudahnya. Ketiga, kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sudut total J sebelum reaksi adalah jumlah vektor momentum angular spin I dan momentum angular orbital L. Dalam setiap reaksi inti, momentum angular total ini adalah kekal, yaitu sama sebelum dan sesudah reaksi inti. Itu kekekalan nomor massa. Berdasarkan hukum ini, jumlah nukleon sebelum dan sesudah tumbukan harus sama. Kita masuk pada peluruhan alfa. Peluruhan alfa yaitu satu inti yang tidak stabil dapat menjadi inti yang lebih ringan dengan memancarkan partikel alfa atau inti atom helium. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan akan menjadi energi kinetik dan partikel alfa dan inti anak. Inti anak memiliki energi ikat per nukleon yang lebih tinggi dibandingkan induknya. Jika inti memancarkan sinar alfa, yaitu inti helium-42, maka inti tersebut kehilangan 2 proton, 2 neutron, sehingga jet berkurang. Itu nomor jetnya, itu nomor atom berkurang 2,
dan berkurang 2, dan nomor massanya berkurang 4. Supaya lebih jelas, kita lihat persamaan berikut. Sebelumnya, peluruhan alfa itu yaitu peluruhan inti atom helium. Maka di tabel ini, uranium 23892 menjadi thorium 23490 dan helium 42. Jadi di sini uranium 238 dan 92 melepaskan 4 nomor massa, ini 238 menjadi 34 dan nomor atom 92 menjadi 90. Contoh yang kedua, radium 22688 menjadi radium 222 dan 86 dan helium 42. Yang kedua, peluruhan beta. Salah satu bentuk peluruhan sinar beta adalah peluruhan neutron. Neutron partikel akan meluruh menjadi proton, elektron, dan antineutrino. Antineutrino merupakan partikel netral yang mempunyai energi tetapi tidak memiliki massa. Peluruhan sinar beta bertujuan agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti atom menjadi seimbang, sehingga inti atom tetap stabil. Jika inti radioaktif memancarkan sinar beta, maka nomor massa inti tetap, jumlah nukleon tetap, tetapi nomor atom berubah. Terjadi 2 proses peluruhan. Jadi dapat kita simpulkan peluruhan beta ini itu neutronnya lebih besar dari elektronnya, sehingga peluruhan sinar beta ini nomor massanya tetap, tetapi nomor atomnya atau protonnya berubah. Seperti contoh di bawah ini, X AZ menjadi Y A Z tambah 1, mana X adalah inti induk dan Y ini inti anak, seperti yang jelas pengertiannya tadi. Dimana di sini nomor massanya tetap, tetapi nomor atomnya berubah, Z tambah 1. Dan inilah peluruhan betanya, 0-1. Ketiga, peluruhan gamma. Suatu inti atom yang berada dalam keadaan tereksitasi dapat kembali ke keadaan dasar. Seperti dalam atom, inti atom dapat berada pada keadaan eksitasi, yaitu keadaan inti yang tingkat energinya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya ini. X AZ menjadi X AZ tambah Y. Inti yang berada dalam keadaan eksitasi pada umumnya terjadi setelah peluruhan, misalnya B12,5 menjadi C12,6. Ini adalah peluruhan beta. Untuk gammanya C12,6 menjadi C12,6,00. Itu adalah peluruhan gamma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan radioaktivitas alam pada litosfer. Pada tingkat litosfer banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi. Jadi, pada pengertian yang tadi dapat kita simpulkan, inti radioaktif sudah ada seiring dengan adanya bumi. Yang tersebar luas disebut radionuklida alam. Radioaktivitas ini banyak terkandung pada berbagai macam materi dalam lingkungan. Misalnya dalam air, tumbuhan kayu, bebatuan, bahan bangunan, dan lain-lain. Berikutnya itu efek Nussbauer. Efek Nussbauer merupakan suatu metode yang sangat teliti
untuk mengukur perubahan kecil dalam energi foton dengan pemisahan Zeeman dari berbagai keadaan inti, tapi bukan atom, dapat diamati. Selanjutnya, aplikasi fisika inti dalam berbagai bidang. Di sini saya membuat hanya singkat saja. Sebenarnya masih banyak aplikasi fisika inti dalam berbagai bidang, tapi di sini saya hanya membuat sedikit, yaitu di radioisotop dan teleterapi. Teleterapi merupakan perlakuan radiasi dengan sumber radiasi tidak secara langsung. Di sini orang pertama menggunakan radioisotop, radioisotop nuklir sebagai perurut. Dalam proses radioisotop dan terapi ini ada beberapa teknik, yaitu prosesnya teknik pengaktifan neutron. Yang kedua, penentuan kerabatan tulang dengan bond densitometer. Yang ketiga, sterilisasi alat kedokteran. Teknik pengaktifan neutron ini digunakan untuk menentukan kandungan mineral tubuh, terutama untuk unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh, terutama yang berukuran sangat kecil. Kedua, penentuan kerabatan tulang dengan bond densitometer. Tujuannya ini adalah menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X. Berdasarkan banyaknya radiasi gamma yang diserap oleh tulang yang diperiksa, maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium dalam tulang. Yang ketiga, sterilisasi alat kedokteran. Alat dan bahan yang digunakan di bidang kedokteran pada umumnya harus steril. Jadi aplikasi radioisotop dan teledokter ini untuk sterilisasi alat kedokteran, tetapi banyak antaranya tidak tahan panas. Yang selanjutnya di bidang industri. Di bidang industri, aplikasi fisika inti ini banyak digunakan untuk mendeteksi berbagai kesalahan dan kelainan pada sistem kerja alat. Jadi aplikasi fisika inti ini untuk mengecek alat dan bahan, terutama kesalahan dan kelainan pada sistem alat kerja industri. Sekian untuk PPT saya. Sekian penjelasan saya terhadap struktur inti dan radioaktivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Sekian dan terima kasih.